Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Saifullah dari jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan Terapan dengan NIM 44160400051. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Terhadap Minat Penggunaan Kartu Debit Sistem Gerbang Pembayaran Nasional. Studi kasus pengguna kartu debit GPN di Jabodetabek. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Heri Abrianto selaku dosen pembimbing 1 saya dan Bapak Petrus Hari Kuncoro Seno selaku dosen pembimbing 2 saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi saya ini. Latar belakang skripsi saya yaitu kemajuan teknologi mempengaruhi sistem pembayaran dan menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran di dalam bentuk pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non-tunai pada umumnya dilakukan dengan tidak menggunakan uang sebagai alat pembayaran, melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intrabank melalui jaringan internal bank itu sendiri. Bank Indonesia mengatur dan memastikan bahwa sistem pembayaran non-tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan dengan aman dan efisien. Perkembangan dari penggunaan alat pembayaran non-tunai mendapat perhatian yang khusus dari Bank Indonesia. Mengingat, perkembangan pembayaran non-tunai diharapkan mengurangi penggunaan uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian pada masyarakat. Pada tahun 2017, dalam setiap menit terjadi lebih dari 10.000 transaksi ATM, debit, dan kredit di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi yang begitu besar dan jangkauan geografis yang begitu luas, sudah semestinya memiliki sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, dan andal. Kehadiran GPN sebagai bukti Indonesia memiliki kemampuan mengelola sistem pembayaran. Gerbang pembayaran nasional adalah sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran atau transaksi non-tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. Dengan adanya GPN, proses transaksi pembayaran domestik dapat dijalankan dengan interkoneksi dan interoperabilitas. Selanjutnya, terdapat beberapa gap dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, menurut Sanghita 2017 menyatakan bahwa kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan electronic payment. Selanjutnya, menurut Dewi 2016 menyatakan bahwa kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu. Selanjutnya, menurut Salsabila 2018 menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan alat pembayaran non-tunai. Menurut Damayanti 2019 menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan kartu debit. Terdapat beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis apakah kemanfaatan berpengaruh terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN pada masyarakat di Jabodetabek. Yang kedua, untuk menganalisis apakah kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN pada masyarakat di Jabodetabek. Yang ketiga, untuk menganalisis apakah keamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN pada masyarakat di Jabodetabek. Yang keempat, untuk menganalisis apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN pada masyarakat di Jabodetabek. Yang kelima, untuk menganalisis apakah sikap berpengaruh terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN pada masyarakat di Jabodetabek. Yang keenam,
Untuk menganalisis apakah usia berpengaruh terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN pada masyarakat di Jabodetabek. Yang ketujuh, untuk menganalisis apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN pada masyarakat di Jabodetabek. Yang kedelapan, untuk menganalisis apakah kemanfaatan, kemudahan, keamanan, kepercayaan, usia, dan pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN pada masyarakat di Jabodetabek. Hipotesis penelitian ini adalah H1, kemanfaatan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem gerbang pembayaran nasional. H2, kemudahan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem gerbang pembayaran nasional. H3, keamanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem gerbang pembayaran nasional. H4, kepercayaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem gerbang pembayaran nasional. H5, sikap berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem gerbang pembayaran nasional. H6, usia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem gerbang pembayaran nasional. H7, pendapatan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem pembayaran nasional. H8, kemanfaatan, kemudahan, keamanan, kepercayaan, sikap, usia, dan pendapatan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat penggunaan kartu debit sistem gerbang pembayaran nasional. Selanjutnya, terdapat beberapa metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemanfaatan, kemudahan, keamanan, kepercayaan, sikap, usia, dan pendapatan terhadap minat penggunaan. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu kemanfaatan, kemudahan, keamanan, kepercayaan, sikap, usia, pendapatan, dan minat penggunaan. Metode pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling digunakan karena sampel yang digunakan dipilih menggunakan pertimbangan tertentu. Jenis dan sumber data penelitian menggunakan kuantitatif primer. Selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan kuesioner angket. Selanjutnya, metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada uji pretest validitas dan reliabilitas. Sebelum disebarluaskan, pernyataan perlu dilakukan uji coba dengan menggunakan uji coba validitas dan reliabilitas. Untuk ketentuan uji validitas, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa nilai korelasi atau nilai T hitung, R hitung lebih besar dari R tabel, maka semua instrumen dinyatakan valid. Selanjutnya, untuk reliabilitas mempunyai ketentuan nilai cross-batch alpha lebih besar dari cross-batch alpha standar atau yang 0,60. Dapat dilihat bahwa semua variabel dinyatakan reliable. Hal itu ditunjukkan oleh angka cross-batch lebih besar dari cross-batch alpha standar.
Untuk uji yang kedua, Minus menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, dan yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dapat dilihat dari grafik normal pie-plot regression standar residual bahwa data ini menyebar dengan mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data itu normal. Selanjutnya, uji normalitas dapat juga digunakan untuk mempertegas, dapat digunakan menggunakan uji normalitas dapat ditegaskan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara variabel independen dengan yang satu dengan variabel independen yang lainnya. Dapat dilihat bahwa ketentuan nilai uji multikolinearitas adalah nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF harus lebih kecil dari 10. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa untuk uji multikolinearitas tidak terjadi gejala multikolinearitas karena semua variabel nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang ketiga itu ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari variabel satu dengan variabel yang lainnya. Uji heterokedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan scatter plot dengan ketentuan data menyebar di atas sumbu Y dan di bawah angka 0 serta tidak membentuk pola, maka dapat dikatakan data tidak terjadi heterokedastisitas. Pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa data menyebar di atas dari sumbu Y dan di bawah angka 0 serta tidak membentuk pola, maka dapat dikatakan data penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya, untuk mempertegas uji heterokedastisitas, dapat digunakan uji Gleiser dengan ketentuan untuk mempertegas uji heterokedastisitas dapat digunakan juga uji Gleiser dengan ketentuan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk uji Gleiser nilainya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa
Uji heterokedastisitas pada regresi ini tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dapat dilihat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan hasil nilai konstansa sebesar min 1,675 dikurang 0,077 x1 dan ditambah 0,175 x2 dikurang 0,159 x3 ditambah 0,266 x4 dan ditambah 0,608 x5 ditambah 0,846 x6 ditambah 0,167 x7 serta ditambah prediction error. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan nilai konstansa min 1,675 yang artinya besar satuan minat menggunakan kartu debit GPN tanpa adanya pengaruh kemanfaatan, kemudahan, keamanan, kepercayaan, sikap, usia, dan pendapatan adalah sebesar min 1,675. Selanjutnya, nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa variabel kemanfaatan memiliki pengaruh negatif terhadap variabel minat penggunaan kartu debit sistem GPN sebesar 0,077 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Selanjutnya, nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa variabel kemudahan memiliki pengaruh positif terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN sebesar 0,175 dengan asumsi variabel lain konstan, artinya jika variabel kemudahan meningkat sebesar satu satuan, maka minat penggunaan kartu debit pun meningkat. Selanjutnya, nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa variabel keamanan memiliki pengaruh negatif terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN sebesar 0,159 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan. Artinya, jika variabel keamanan meningkat sebesar satu satuan, maka minat penggunaan kartu debit sistem GPN pun menurun sebesar 0,159. Selanjutnya, nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa variabel kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN sebesar 0,266 dengan asumsi variabel bebas lain konstan. Artinya, jika variabel kepercayaan meningkat, maka minat penggunaan kartu debit pun meningkat sebesar 0,266. Selanjutnya, nilai koefisien yang positif menunjukkan variabel sikap memiliki pengaruh positif terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN sebesar 0,608 dengan asumsi variabel bebas lain konstan. Artinya, jika variabel sikap meningkat, maka minat penggunaan kartu debit sistem GPN meningkat sebesar 0,608. Selanjutnya, nilai koefisien positif
yang menunjukkan bahwa variabel usia memiliki pengaruh positif terhadap variabel minat penggunaan kartu debit sistem gerbang pembayaran nasional sebesar 0,846 dengan asumsi variabel bebas lain konstan. Artinya, jika variabel usia meningkat sebesar 1 satuan, maka minat penggunaan kartu debit sistem GPN pun meningkat sebesar 0,846. Selanjutnya, nilai positif yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap minat penggunaan kartu debit GPN sebesar 0,165 dengan asumsi variabel bebas lain konstan. Artinya, jika variabel pendapatan meningkat sebesar 1 satuan, maka minat terhadap penggunaan kartu debit sistem GPN pun meningkat sebesar 0,165. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama, itu ada uji T, parsial, dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependennya. Dengan ketentuan uji T yaitu hipotesis diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005. Dapat dilihat bahwa variabel kemanfaatan didapat T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah H1 ditolak. Artinya bahwa kemanfaatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan kartu debit. Selanjutnya untuk variabel kemudahan dapat dilihat bahwa T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Selanjutnya, variabel keamanan dapat dilihat bahwa T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima. Selanjutnya, variabel kepercayaan dapat dilihat bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. Selanjutnya, variabel sikap terdapat nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kelima diterima. Selanjutnya, variabel ke-6 yaitu usia. Terdapat nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ke-6 diterima. Lalu yang terakhir, variabel kemanfaatan dapat dilihat bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel sehingga dan juga selanjutnya pendapatan dapat dilihat bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H7 ditolak. Uji hipotesis yang kedua adalah uji F. Uji F dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model
mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel dependennya. Variabel f, uji f mempunyai ketentuan, yaitu hipotesis diterima apabila f hitung lebih besar dari f tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dilihat pada tabel bahwa nilai f lebih besar dari nilai f tabel, yaitu sebesar 25,658. Dari perhitungan ini dapat diketahui adjusted error rate square sebesar 0,635 atau 64%. Hal tersebut berarti bahwa variabel kemanfaatan, kemudahan, keamanan, kepercayaan, sikap, usia, dan pendapatan mempengaruhi minat dalam menggunakan kartu debit sistem GPN sebesar 64%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel kemanfaatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN. Kemudian, variabel kemudahan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN. Selanjutnya, variabel keamanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN. Selanjutnya, variabel kepercayaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN. Yang kelima, variabel sikap berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem gerbang pembayaran nasional. Yang keenam, variabel usia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN. Yang ketujuh, variabel pendapatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN. Kemudian, variabel kemanfaatan, kemudahan, keamanan, kepercayaan, sikap, usia, dan pendapatan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat penggunaan kartu debit sistem GPN. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.